Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah para nabi tentu menjadi cerita menarik bagi umat Islam. Soalnya banyak sejarah yang dialami para nabi pada zamannya demi memperjuangkan agama Allah SWT. Kali ini akan dikisahkan seorang nabi yang dibunuh gara-gara laporan dari iblis. Lantas, siapa sih nabi tersebut dan bagaimana bisa membunuhnya? Nabi ini tercatat dalam Taurat, Injil dan disebutkan di dalam ayat Al-Quranul Karim. Nabi ini pun sangat ma'ruf karena putranya juga seorang nabi dan erat kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW. Ialah Nabi Zakaria yang merupakan ayah dari Nabi Yahya. Bagaimana kisahnya? Berikut ulasan yang dirangkum melalui berbagai sumber. Nabi Zakaria merupakan nabi yang hidup di zaman yang sangat mulia, di tempat yang sangat mulia dan di lingkungan yang sangat mulia pula. Beliau hidup di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis sendiri merupakan tempat yang sangat mulia dan di sekitarnya para ruhban, ahli-ahli ibadah, orang-orang soleh yang mengabdikan hidup mereka untuk kemaslahatan Baitul Maqdis. Dalam rangka pendekatan diri kepada Allah SWT, Nabi Zakaria sezaman dengan keluarga yang sangat mulia yang dicantumkan dalam Al-Quran yang juga disebut dengan Al-Imran, ayahanda Maryam atau kakek Nabi Isa. Kisahnya pun tersebar dalam Al-Quran surat Al-Imran, surat Al-An'am, surat Maryam, surat Al-Anbiya, dan surat-surat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Zakaria merupakan nabi yang sangat mulia karena banyak diceritakan dalam Al-Quran. Dikisahkan sebelum kelahiran Al-Masih atau Isa bin Maryam, Zakaria merupakan salah satu kibar Rabbaniyun. Beliau juga salah satu senior orang-orang soleh yang tinggal di Baitul Maqdis. Kala itu, Allah SWT telah menguji Nabi Zakaria dengan lama tak memiliki anak, hingga ia terus-menerus dan tidak bosan-bosan berdoa kepada Allah SWT. Dalam riwayat dikatakan selama 70 tahun, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah SWT agar dikaruniai anak. Hingga akhirnya saat berusia 100 tahun, Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Istri Nabi Zakaria pada saat itu berusia 90 tahun. Maka lahirlah putra Nabi Zakaria yang bernama Yahya atau Nabi Yahya. Kematian Nabi Zakaria. Diceritakan Nabi Muhammad SAW datang kepada Nabi Zakaria dalam peristiwa Mi'raj. Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Mi'raj itu berjumpa dengan banyak nabi, mulai dari Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Zakaria. Saat Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Zakaria, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ishaq bin Bishir dalam kitabnya Al-Mumtadah dari Ammar bin Maimun, Nabi Muhammad mengatakan seperti ini, "Wahai bapak daripada Yahya, kabarkan kepadaku bagaimana cara kematianmu. Bagaimana Bani Israel bisa membunuhmu?" Nabi Zakaria pun mengatakan seperti ini, "Wahai Muhammad, saya punya anak namanya Yahya. Dia adalah orang terbaik di zamannya, orang yang paling mulia, orang yang paling tampan di zamannya. Bahkan Allah SWT mengatakan dia adalah seorang yang sayyid, seorang pemimpin, dan orang yang menjaga kehormatan, dan dia tidak berhajat kepada perempuan." Tiba-tiba seorang wanita yang merupakan putri raja dari Bani Israel suka terhadap putra Zakaria, yaitu Yahya. Dan wanita itu adalah wanita pelacur. Kemudian dia mendatangi Yahya, merayunya dan menggodanya. Tapi Nabi Yahya enggan untuk mendekati wanita itu. Akhirnya, karena ditolak oleh Yahya, kemudian wanita itu pun berniat membunuh Yahya.
Dari situ kemudian wanita itu menghasut bapaknya yang seorang raja. Raja pun mengutus pasukannya untuk menangkap dan membunuh Yahya. Maka berangkatlah pasukan itu, kemudian menangkap dan membunuh Yahya. Setelah membunuh Yahya, mereka menargetkan Zakaria untuk dibunuh. Karena tahu akan dibunuh, maka Nabi Zakaria pun lari ke dalam hutan dan melihat pohon. Zakaria datang ke pohon itu karena pohon itu tersebut memanggil-manggil dirinya. Pohon itu mengatakan, "Ya Yahya, ya Yahya, kemarilah, kemarilah, masuklah ke dalam pohon ini." Nabi Zakaria akhirnya masuk ke dalam pohon yang terbelah dan kemudian tertutup kembali. Namun Allah SWT menakdirkan iblis saat itu melihat Zakaria yang masuk ke pohon. Maka saat datang pasukan yang mencari Nabi Zakaria, iblis tidak tinggal diam. Dia pun menjelma menjadi manusia yang mengisyaratkan kepada orang yang memburu Zakaria dengan mengatakan bahwa Zakaria berada di pohon itu. Tetapi pasukan raja itu tidak langsung percaya. Hingga akhirnya mereka meminta bukti, iblis pun membuktikan. Kain yang ada di belahan pohon itu lalu muncul keluar. Para pasukan itu lalu membawa gergaji besar dan menggergaji pohon itu. Zakaria yang ada di dalam pohon itu terbelah menjadi dua. Nabi Zakaria pun meninggal dunia. Kemudian Rasulullah kembali bertanya, "Apakah engkau merasakan sakit ketika gergaji membelah badanmu, wahai Zakaria?" Maka Nabi Zakaria mengatakan, "Tidak, yang merasakan sakit justru pohon tersebut. Karena Allah SWT telah mencabut ruhku sebelum gergaji itu sampai badanku." Dari sinilah menunjukkan sebab kematian Zakaria karena laporan iblis kepada pasukan Raja Israel. Untuk diketahui, riwayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ibnu Katsir juga mengomentari riwayat ini. Dia mengatakan hadis ini lafadznya aneh. Jadi dia sangat heran jika sampai dimarfukan kepada Rasulullah, maka ini munkar karena menyelisihi hadis-hadis yang sahih. Dalam hadis Isra al-Mi'raj tidak disebutkan Zakaria, namun hanya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih itu. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Yahya dan juga Isa. Keduanya adalah Ibnu Al-Qola. Perlu diketahui bahwa hadis-hadis ini masih diperbincangkan kesohihannya. Kendati demikian, tersebar dalam beberapa kisah Israiliyat tentang kematian Nabi Zakaria. Terdapat 3 riwayat yang masyhur yang disebutkan dalam kisah Israiliyat. Yang pertama yaitu Zakaria mendengar terbunuhnya Yahya yang kemudian kepalanya dipenggal dan diletakkan di sebuah bejana yang terbuat dari emas. Kemudian dibawa kepada seorang raja zalim suruhan seorang wanita pelacur. Maka ketika mendengar itu, marahlah kaumnya Nabi Zakaria. Bagaimanapun Yahya adalah seorang nabi, putra dari Nabi Zakaria. Bagaimana mungkin bisa dipenggal lehernya, kemudian kepalanya dibawa untuk menjadi mahar seorang raja. Ketika kaumnya Zakaria hendak membunuh raja zalim itu, raja mendahului kaum Zakaria. Si raja justru menyuruh pasukan untuk membunuh Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria lari ke dalam hutan, kemudian sampailah ke sebuah pohon. Riwayat lain mengatakan, saat Nabi Zakaria mendengar bahwa Nabi Yahya terbunuh secara zalim di tangan Bani Israel, kemudian Nabi Zakaria pun menjadi target orang kedua yang dicari oleh Raja Bani Israel. Mendengar itu, Nabi Zakaria akhirnya lari ke dalam hutan. Di hutan, Nabi Zakaria berjumpa dengan sebuah pohon besar. Kemudian, dalam riwayat yang ketiga ini disebutkan bahwa tidak ada kaitannya antara Zakaria dengan terbunuhnya Nabi Yahya. Namun, riwayat ini saat Maryam binti Imran hamil dan melahirkan Isa bin Maryam, saat itu orang yang memasuki mihrab Maryam adalah Zakaria. Lalu mulailah orang-orang yang membunuh 2 manusia yang sangat mulia itu telah melakukan perzinahan. Jadi orang-orang Yahudi membunuh Zakaria telah melakukan perzinahan dengan Maryam. Yang pertama menuduh yakni
Yusuf An-Najj. Yusuf An-Najj merupakan seorang ahli ibadah di Masjid Baitul Maqdis. Sebab itulah akhirnya Zakaria pun menjadi target pembunuhan orang-orang Yahudi. Dan itu sebelum terjadi penyerangan Bukhun Nasar yang menghancurkan orang-orang Yahudi di Palestina. Zakaria pun mendengar dirinya menjadi target pembunuhan sang raja, lalu memilih kabur dan lari masuk ke hutan. Saat sampai di hutan, Zakaria melihat pohon. Meski terdapat kisah yang berbeda tentang kematian Nabi Zakaria, tetap ada kemiripan, yakni Nabi Zakaria lari ke dalam hutan dan sampai di sebuah pohon. Demikianlah kisah Nabi Zakaria. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.